Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakunallah, pada hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan belajar tentang sebuah ilmu yang cukup penting. Di antara ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ilmu bagaimana cara menemani buah hati kita, bagaimana cara mengasuh anak-anak kita sesuai dengan ajaran Islam, bukan sesuai dengan ajaran orang-orang yang non-muslim. Karena kita banyak ibu-ibu, teman-teman yang mengaku diri kita sebagai orang Islam, tetapi ketika mengambil ilmu pengasuhan anak-anak, terkadang kita mengambilnya dari ilmu-ilmu yang didapatkan dari orang non-muslim. Dan itu banyak sekali. Nanti insya Allah saya akan paparkan apa-apa saja yang sekiranya itu diambil dari orang-orang barat dan ternyata dikonsumsi oleh kita sebagai orang muslim, ya, dalam mendidik anak-anak kita. Baik ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, pada hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah pendidikan karakter yang berbasis fitrah, ya. Dan sebelumnya ada beberapa hal yang semestinya kita ketahui terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama adalah definisi dari fitrah itu sendiri. Kan biasanya teman-teman sering mendengar tuh pendidikan berbasis fitrah. Nah, fitrah itu apa sebenarnya? Para ulama menyebutkan bahwa fitrah itu secara bahasa artinya lurus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah azza wa jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Maksudnya fitrah di sini adalah apa-apa yang telah Allah azza wa jalla berikan kepada manusia itu sendiri. Jadi memang fitrah ini sudah ada. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Allah telah titipkan kepada janin-janin yang ada di dalam rahim ibu. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jua di antaranya di dalam surah Fatir, ya, ketika Allah menyebutkan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan para ulama mengatakan bahwa sejatinya Allah azza wa jalla itu memiliki sifat rububiyah. Dan di antara rububiyahnya Allah adalah zat yang memelihara semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Nanti ada hubungannya erat. Kenapa kita dalam menemani buah hati kita itu kita sering-sering minta kepada Allah? Karena Allah yang akan memelihara anak-anak kita. Allah yang akan menjaga anak-anak kita. Bu, seberapapun banyak ilmu tentang pengasuhan yang ibu-ibu pelajari, seberapapun banyak buku-buku pengasuhan yang ibu-ibu pelajari, kalaulah Allah tidak memberikan hidayah kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang saleh. Gantungkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersandarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menemani buah hati kita. Demi Allah, tidak ada yang mampu untuk bisa membolak-balikan hati anak kita kecuali Allah. Maka ini yang paling penting, mindset kita sebagai seorang muslim harus ditumbuhkan bahwa meminta kepada Allah agar mensolihkan anak buah hati kita itu adalah modal pertama di dalam
metode atau ilmu pengasuhan Islam. Ya, jadi meminta kepada Allah. Baik. Kemudian fitrah juga dijelaskan di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke muka bumi ini keadaannya terlahir dalam keadaan fitrah. Maksudnya bagaimana? Terlahir semuanya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang merusak fitrah yang lurus itu. Orang tuanya lah yang menjadikan fitrah anak-anak rusak. Ya. Dan itu tergantung kepada agama orang tuanya. Kalau orang tuanya Yahudi, anaknya menjadi orang-orang Yahudi. Kalau orang tuanya Majusi, anak-anaknya menjadi anak-anak Majusi. Kalau orang tuanya Nasrani, maka anak-anaknya pun akan menjadi orang-orang Nasrani. Nah, ini penting teman-teman. Bahwa sejatinya mindset kita harus dibenari bersama bahwa semua anak yang lahir ke dunia ini semuanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, pencipta alam semesta. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang perlu saya jelaskan di sini, di dalam Islam, tolong diperhatikan baik-baik. Kita meyakini bahwa setiap anak itu terlahir sudah ada bawaannya, sudah ada fitrahnya dari Allah. Tinggal tugas kita adalah menumbuhkan, bukan menjejali. Berbeda dengan konsep yang dibawa oleh orang-orang barat. Orang-orang barat, ibu-ibu pernah nggak dengar kayak gini? Dengar sebuah sebuah perkataan bahwa anak kita itu seperti kertas kosong. Pernah? Dari mana ibu-ibu dengar? Anak kita itu seperti kertas kosong, kita yang nyoret-nyoret. Pernah dengar ibu-ibu? Dari mana ibu-ibu dengar? Hah? Dari kajian? Allahu Akbar. Ada yang dari kajian? Hah? Dari parenting. Parenting mana yang dibawa? Baiklah. Kalau sampai ibu-ibu pernah dengar bahwa anak kita itu seperti kertas kosong dan kitalah yang mencoret-coret kertas kosong tersebut, maka saya hari ini menyatakan perkataan itu adalah keliru. Dan itu perkataannya orang-orang barat. Betul. Di dalam Islam, setiap anak yang lahir ke dunia sudah ada fitrah bawaannya dari Allah. Sudah dititipi sama Allah. Ya. Bukan kita yang menjejalkan segalanya kepada anak-anak, rusak anak-anak kita. Ya. Tinggal kita menumbuhkan seperti seorang petani yang menanam sebuah benih, maka petani tersebut bersabar, ya, memupuknya dengan baik, kemudian bersabar merawatnya dengan baik. Tumbuhlah tanaman tersebut menjadi sesuatu yang indah. Jadi gini loh Bu, kalau kita mindset kita anak kita itu kertas kosong, maka dalam ilmu pengasuhannya akan terasa mahal. Ya, kenapa? Karena kita yang berusaha mencoret-coret, kita berusaha yang menjejali, kita yang berusaha ngeles anak itu ke sana kemari, anak di privat ke sana kemari, ya. Karena kita mengatakan bahwa anak kita itu seperti kertas kosong. Tapi kalau mindset kita bahwa anak kita itu adalah amanah dari Allah yang sudah Allah berikan, ya, fitrahnya, Allah sudah titipkan segalanya, tinggal kita menemani buah hati kita, maka pendidikan itu murah. Ya. Kenapa? Karena kita tinggal merawat, tinggal menumbuhkan, bukan menjejali. Nah, itu beda, Bu. Jadi orang tua nih yang sudah mengeleskan anaknya, ya, dari anaknya masih TK, nanti ada sesuatu yang menurut fitrah, menurut pendidikan karakter itu sebenarnya belum digegas, tapi kebanyakan emak-emak orang Indonesia itu terlalu menggegas. Ya, di antaranya tadi nanti tidak diperbolehkannya anak di usia dini, ya, langsung dijejali dengan berbagai macam
pengetahuan yang sejatinya mereka belum butuhkan. Ya, apa saja nanti insya Allah kita bahas. Baik, sekarang kita samakan dulu mindset kita ya ibu-ibu. Bahwa anak kita di dalam konsep Islam itu berlaku bahwa anak-anak itu bukan kertas kosong. Bukan. Tapi anak-anak kita itu sudah ada isinya. Anak-anak kita itu sudah dikasih modal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap anak yang lahir ke dunia tidak dalam keadaan kosong, tapi sudah dalam keadaan fitrah. Sudah dalam keadaan Islam, sudah diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karakter-karakter untuk mencintai kebaikan. Yakinlah itu. Nanti saya ingin ambil contoh bahwa fitrahnya anak-anak itu luar biasa, sangat bagus ya, kalau tidak dirusak oleh orang tuanya. Contoh lah, misalnya apa ibu-ibu? Contoh, anak-anak bayi oek-oek lahir ke dunia ini rata-rata pada bangun malam nggak bu? Yakin bangun malam? Ada nggak anak bayi dari maghrib sampai subuh tidur terus? Jarang. Ada mungkin 1-2 ya. Tapi rata-rata kan terbangun malam hari. Iya nggak ibu-ibu? Maka ibu-ibu kalau lagi nyusuin kan tidurnya nggak nyenyak ya. Dikit-dikit anaknya terbangun, dikit-dikit anaknya terbangun, dan biasanya anak-anak ini bangun tengah malam. Ya. Berarti fitrahnya baik apa enggak bu? Baik, bangun malam. Orang tuanya yang suka nggak mau repot. Orang tuanya bilang tidur nak, tidur gitu ya. Disusuin tidur. Atau kadang orang tuanya dulu yang sudah ketiduran. Ya, berarti itu secara tidak disadari merusak fitrah anak-anak. Ya. Giliran anaknya nanti mukallaf, giliran anaknya harusnya bangun sholat subuh karena dididik selama ini oleh orang tuanya suruh tidur kembali, orang tuanya marah-marah. Ya. Ngobrek-ngobrek anaknya untuk sholat subuh nggak bangun-bangun. Padahal tuh anak sebenarnya kalau fitrahnya dibiarkan, dia dari tengah malam udah bangun. Masya Allah. Lurus anak-anak itu. Masya Allah. Dan contoh lagi misalnya, anak-anak itu nanti ada fitrah belajar. Itu namanya fitrah iman. Kalau fitrah yang anak-anak bangun di tengah malam itu fitrah iman yang Allah telah titipkan. Nanti ada fitrah belajar. Fitrah belajar itu contohnya apa? Anak-anak itu pembelajar ulung. Buktinya apa? Anak-anak kalau belajar manjat pohon, belajar jalan, belajar naik sepeda, nggak ada anak-anak tuh yang habis jatuh terus dia trauma kayak orang dewasa. Nggak ada. Dia pasti pengen nyoba lagi. Siapa yang merusak fitrah anak-anak ibu-ibu? Orang tuanya. Dia bersepeda, qadarullah jatuh patah tulang. Ya. Besok mau belajar naik sepeda lagi anak-anak, namanya anak-anak kan? Pasti mau nggak belajar naik sepeda? Lihat teman-temannya pada naik sepeda. Mau. Orang tuanya yang nggak mau repot. Jangan nak, kemarin aja baru patah tulang, nanti takut patah kaki. Ya, ada nggak orang tua yang begitu? Ada. Siapa yang merusak? Orang tuanya. Padahal namanya anak-anak tuh punya jiwa pembelajar bu. Dan belajarnya anak-anak itu unik. Kalau kita perhatikan yang namanya mereka kalau belajar tuh nggak harus di ruangan seperti ini. Mereka lebih senang ketika belajar di alam bebas, ketika belajar di luar. Pernah nggak ibu-ibu lihat anak-anak mengamati, dibawa ke alam bebas, lihat semut berjalan naik ke atas pohon, dia liatin terus. Pernah? Itu fitrah dia lagi belajar, lagi mengamati. Ya, kita yang bilang, ayo cepat-cepat nak pulang nak, main terus. Padahal dia lagi belajar. Betul. Ya Allah, kita itu dolim bu, ke anak-anak bu. Betul. Jadi anak-anak kita itu Masya Allah fitrah-fitrah kebaikan yang Allah install ke dalam tubuh mereka itu luar biasa. Hanya kita yang kadang kurang ilmu, yang pengen cepet-cepet lihat hasilnya. Petani bu, kalau nggak sabar nunggu proses panen, pengennya cepet-cepet ya, pengen lihat hasilnya, maka yang ada buahnya sebelum matang sudah dipetik. Kemudian dikarbit, jadilah buah karbitan. Kalau ibu-ibu suruh milih buah yang matang di pohon atau buah karbitan. Nah, fitrahnya masih lurus. Ya. Tapi kenapa giliran kita mengasuh anak-anak, kita pengennya cepet-cepet anak-anak pengen lihat hasilnya. Padahal yang namanya mendidik dengan fitrah itu hasilnya bisa dilihat bu ketika anak-anak sudah balik. Lama memang hasilnya. Tapi sekalinya melihat memanen hasilnya itu mantap, Masya Allah. Ya, baik kita kembali lagi. Nah,
Kemudian ibu-ibu, di antara tugas kita sebagai pendidik adalah menumbuhkan benih agar menjadi pohon yang besar. Maksudnya kita sebagai orang tua, tugas kita adalah menumbuhkan benih-benih fitrah yang telah Allah titipkan kepada anak-anak kita, seperti seorang petani sedang menumbuhkan pohon menjadi besar. Dijaga, disiram, dipupuk, dirawat, dan tidak bisa dibentuk sekehendak hati kita. Tidak bisa, Bu. Ya. Orang kalau menanam itu kira-kira sudah ada SOP-nya belum, Bu? Mau ngasih pupuk, kalau ngasih pupuknya kebanyakan overdosis, tanamannya seger atau layu? Layu. Kalau ngasih pupuknya terlalu sedikit, ya, maka tanamannya layu atau segar? Layu. Apalagi nggak dipupuk. Sama anak-anak kita, kalau terlalu banyak apa-apa kita jejalkan, nanti lambat laun overdosis. Jadinya banyak anak-anak yang harusnya menjadi anak-anak yang baik, karena banyak ditekan oleh kedua orang tuanya, akhirnya mereka menjadi anak yang sebenarnya pengen baik, tapi menurut pandangan orang tua adalah anak yang nakal. Padahal sebenarnya nggak ada anak nakal dalam Islam, nggak ada. Ya. Baik, maka komposisi dalam mendidik anak-anak itu harus jelas, harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Tidak berlebihan, tidak terlalu sedikit, tapi pas. Nah, dari mana kita belajar? Dari panduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka kita berdoa ibu-ibu, ya Allah, ya kami memohon kepadamu agar Engkau menjadikan kami orang tua yang tidak terlalu banyak menjejalkan apa-apa yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang senantiasa menjadi orang tua yang baik, ya. Orang tua yang menemani buah hati kita sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, sesuai dengan apa yang Rasulnya inginkan. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga di hari ini ada perubahan yang luar biasa ketika mendidik anak-anak kita sebelum kita belajar bersama tentang pendidikan fitrah ini. Baik. Kemudian mendidik itu ibu-ibu, mendidik anak-anak, menemani buah hati kita itu pada dasarnya mudah. Tolong mindsetnya dirubah. Yang masih memiliki mindset mendidik anak itu sulit, mohon maaf, dalam hal ini perlu dirubah. Yuk kita bareng-bareng mendidik anak nih, kok mudah napa sulit, Bu? Belum rame, baru yang sebelah kiri saya. Mendidik anak itu mudah napa sulit, Bu? Mudah. Alhamdulillah. Sudah? Sepakat? Sepakat. Tapi ustazah dalam hati opo iyo yo mudah. Nah, ada nggak yang begitu? Ada? Hah? Ada, jujur ya ada. Kenapa kita katakan mudah? Karena pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka bekal. Ya. Bekal dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan kepada kita. Tinggal kita mau nggak lihat panduan itu. Kan pertama Allah sudah membekali nih anak-anak dengan berbagai macam fitrah kebaikan. Sudah diinstal sama Allah. Kapan tuh anak-anak diinstal? Ketika mereka berada di rahim kita. Sudah Allah titipkan fitrah-fitrah kebaikan itu. Yang kedua ibu-ibu, Allah sudah siapkan panduan. Apa panduan kita dalam mendidik anak-anak? Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita sebagai umat Islam sebenarnya, Bu, ya, dengan melihat banyak-banyak panduan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah cukup untuk kita belajar menemani buah hati kita. Namun terkadang kita banyak melupakan apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan melihat kepada selain keduanya. Ya. Yang ketiga ibu-ibu, ketahuilah bahwa kenapa mendidik anak itu mudah. Yang ketiga, ketahuilah bahwa Allah itu Rabb kita semuanya, tidak akan pernah membebani kedua orang tua untuk mendidik anak sesuai untuk mendidik anak dengan tidak ada kemampuan di dalamnya.
Allah itu tidak pernah membebani hambanya. Kalau orang tua diberikan anak yang spesial, artinya Allah paham bahwa orang tua itu bisa ya memegang amanat tersebut. Jadi Allah tuh sebelum memberikan kepada kita anak, Allah lihat dulu bagaimana orang tuanya. Ya, oh ini orang tua jenis ini nih. Kayaknya kalau dikasih yang paling berat nggak apa, nggak dia terlalu berat. Maka Allah sudah kasih kita anak-anak sesuai dengan kemampuan kita. Maka percayalah bahwa tidak ada orang tua yang diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kemampuannya. Pasti bisa kalau kita tetap berada di jalan yang lurus. Baik. Kemudian yang keempat, ingat bahwa Allah itu, Allah Rabb kita semuanya, pasti akan menolong setiap orang tua yang memiliki masalah dalam mendidik anak-anak. Pasti itu. Allah akan kasih solusi dari setiap permasalahan orang tua dalam mendidik buah hatinya. Masalahnya Bu, kalau anak-anak kita bermasalah, kadang kita tidak lari kepada Allah, tapi kita lari ke teman kita, curcol. Masalahnya Bu, kalau anak kita bermasalah, kadang kita terlalu cepat lari ke psikiater atau ke psikolog sebelum kita curhat kepada Allah. Itu yang keliru. Jadi percayalah bahwa apapun yang Allah Azza wa Jalla berikan dari buah hati yang Allah siapkan untuk kita, maka ketika ada masalah dalam menemani amanah yang Allah berikan, pasti Allah akan berikan solusi. Tinggal kita mau nggak mendekat kepada Allah. Bukankah salat itu adalah penolong untuk kita semuanya? Rasulullah SAW, beliau setiap kali menemukan masalah di dalam kehidupan, pasti beliau salat. Pasti beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang tua yang ketika anaknya bermasalah, ia benar-benar memperbaiki dirinya, mulai mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya? Kalaulah ada orang tua yang demikian, saya kira Allah sudah memberikan solusi kepadanya. Ya. Jadi saya pernah Bu jumpa dengan seorang ibu. Beliau bilang ke saya, Ustazah, saya tuh merasakan banget ya Us, yang namanya kesolihan kita sebagai orang tua tuh berdampak banget sama anak-anak. Lah gimana Bu ceritanya? Beliau bilang, dulu Us, sebelum saya dan suami hijrah, ya Allah tuh anak saya Us, anak kami tuh, kalau disuruh sholat ya Allah, kalau disuruh taat kepada Allah ya Allah susahnya gitu ya. Tapi setelah saya dan suami hijrah, kata beliau, dan mulailah kita meminta ampun kepada Allah, mulailah kita menyesali apa-apa yang telah kita lakukan di masa lalu, mulailah kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah gitu. Kata beliau, Masya Allah Ustazah, anak-anak jadi baik, anak-anak jadi lembut hatinya. Masya Allah. Itu real Bu, kisah nyata. Jadi kalau anak-anak kita bermasalah tuh sebenarnya tidak kemudian kita menyalahkan 100% anak-anak. Coba lihat dulu kepada kita kedua orang tuanya. Sudah seberapa dekat kita dengan Allah. Para ulama zaman dahulu, mereka itu memiliki hati yang sangat lembut. Kalau ada apa-apa dengan tunggangan mereka, kalau ada apa-apa dengan anak mereka yang biasanya tidak ada masalah dalam keseharian, tiba-tiba ada masalah, maka mereka mulai mengevaluasi diri. Ini adalah karena dosa-dosa saya. Ya. Dan banyak orang tua yang tidak menyadari itu. Banyak orang tua yang anaknya bermasalah langsung menyalahkan anaknya. Dibawalah anaknya ke psikolog, dibawalah anaknya ke guru BK. Padahal bisa jadi anaknya bermasalah karena dosa kedua orang tuanya. Maka minta kepada Allah, mendekat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari masalah yang ada. Baik. Dan terakhir, kenapa mendidik anak itu mudah? Karena sejatinya Allah Azza wa Jalla telah memberikan setiap anak itu kelebihan masing-masing pada diri setiap anak. Dan Allah tidak meminta target untuk kita menyamakan setiap anak. Maksudnya bagaimana? Setiap anak tuh Bu,
Sudah Allah kasih kelebihan macam-macam, beda-beda. Ibu punya anak kembar, saya kira anak kembar itu dalam sifatnya pasti berbeda. Walaupun mungkin dari fisiknya hampir mirip, tapi dari sifatnya ada sesuatu yang berbeda. Dari kelebihan yang Allah beri itu pasti berbeda-beda. Ibu punya anak 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada nggak yang sama sifatnya? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Beda-beda kan? Ketika sifat saja berbeda, pasti kelebihan yang Allah berikan itu berbeda, Bu. Pasti. Tinggal kadang, Bu, ini PR untuk kita semuanya. Kadang kita itu terlalu sibuk untuk kehidupan kita sendiri. Kita lupa mengamati anak-anak kita. Kita lupa mengamati anak-anak kita. Oh, ternyata anak kita tuh punya kelebihan toh. Yang kita senantiasa lihat tuh kekurangannya saja. Padahal setiap anak tuh punya kelebihan. Ada anak yang kelebihannya, Bu, dia dikit-dikit menangis, dikit-dikit dikit-dikit ibu-ibu, itu sebenarnya kelebihan. Anak-anak yang suka nangis, anak-anak yang suka main keluar, mainnya di luar, itu kelebihan, semua kelebihan. Dan kita itu kadang menjas anak kita itu dengan kekurangan, padahal itu semuanya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini Allah akan berikan amanah yang berbeda-beda. Ya. Coba bisa dibayangkan enggak, Bu? Kalau Allah berikan semua kelebihan anak-anak ini sama, pasti ya, Bu, tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa memasuki sebuah profesi tertentu. Contoh nanti begini, anak yang pemalu, anak yang biasanya dia nggak mau kalau suruh tampil, dia lebih main, lebih senang di belakang, lebih senang nyoret-nyoret nulis, lebih senang menggambar, lebih senang dengan dirinya. Itu sebenarnya kalau dalam Islam itu kelebihan, ya. Jadi gimana Ustazah? Apakah dia nanti bisa jadi orang? Bisa. Dia kelak nanti akan berperan dalam dunia dakwah ini menjadi para panitia kajian. Ya. Pengkonsep dakwah. Kan biasanya sekarang itu, Bu, dakwah ini membutuhkan orang-orang yang ada di belakang layar. Ya. Kalau ada ibu punya anak sukanya bicara terus, ya. Kadang kalau anak suka bicara, kita bingung untuk nyetop, iya nggak, Bu? Ya, kita kadang suka, udah toh nak, bicara terus, sekarang gantian ibu yang bicara. Itu secara tidak langsung kita sudah merusak fitrah anak. Ya. Anak-anak yang hobinya bicara, apa Ustazah nanti jadinya? Jadinya dia menjadi seorang daiyah, ya, menjadi pengajar, menjadi guru. Ya. Dan ini kelebihan, Masya Allah. Jadi banyak sekali kelebihan yang Allah berikan. Baik, buktinya apa? Kalau agama Islam itu adalah agama yang mudah, termasuk mendidik anak. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna din yusrun, bahwa agama Islam ini adalah mudah. Wa may yushadad din ahadun illa ghalabahu. Tidaklah seseorang mempersulit Islam itu sendiri kecuali ia akan dikalahkan. Termasuk dalam mendidik anak. Ya, kalau anak usia balita sudah dijejali dengan bilingual, belajar bahasa selain bahasa ibu, pasti sulit. Ya, kenapa? Karena memang belum waktunya, Bu. Saya itu pernah, Bu, di tempat kami, itu ketempatan qadarullah masya'afa'al, ada anak yang dia sudah diajari oleh orang tuanya bahasa Inggris. Ya. Masuklah ke tempat kami, ya, usia 4 tahun itu, dia bingung, ya. Karena bahasa yang didengar oleh anak tersebut di rumah dan di sekolah berbeda. Ya. Yang ada dia nangis. Kemudian ketika dia minta pulang berjumpa dengan orang tuanya, ngomongnya bahasa Inggris. Ya. Ya Allah, kasihan sekali. Dan ini ternyata ya teman-teman, mengajarkan bahasa selain bahasa ibu di anak-anak usia balita itu sebuah kekeliruan. Ya, belum masanya. Nanti apa sih masanya usia-usia 0 sampai 7 tahun? Insya Allah kita akan bahas. Baik, sekarang kita sepakati, kalau tadi kita sudah mengetahui pendidikan fitrah dan kita sudah
sepakat bahwa setiap anak itu sudah diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita pelajari hari ini adalah pendidikan karakter. Kan judulnya pendidikan karakter berbasis fitrah. Baik. Pendidikan karakter. Karakter itu apa, Ibu-ibu? Karakter itu adalah perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh hamba Allah tanpa diawali dengan proses berpikir. Karena karakter itu sejatinya sudah melekat pada diri seseorang. Sekali lagi, karakter itu adalah perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh hamba Allah tanpa diawali oleh proses berpikir. Kenapa? Karena sejatinya karakter itu sudah Allah titipkan, sudah Allah lekatkan pada diri kita semuanya sebagai hamba Allah. Termasuk pendidikan karakter meyakini bahwa setiap anak itu adalah hebat. Termasuk pendidikan karakter meyakini bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Termasuk pendidikan karakter adalah berusaha untuk menumbuhkan dan tidak menjejalkan. Itu termasuk pendidikan karakter. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan semua yang kita butuhkan sebelum anak ini lahir ke dalam dunia. Ada berapa karakter yang mesti kita tumbuhkan pada diri anak-anak? Ada 4. Ya. Yang pertama karakter iman. Yang kedua karakter belajar. Yang ketiga adalah karakter bakat. Dan yang keempat adalah karakter perkembangan. Bagaimana metode ibu-ibu untuk menumbuhkan pendidikan karakter ini? Ini paling penting nih. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta dulu. Jadi kalau pendidikan yang berbasis di luar Islam itu digegas dulu, baru cintanya belakangan. Tapi kalau pendidikan karakter nabawiyah, pendidikan karakter yang berbasis fitrah, metode yang pertama kali kita harus tumbuhkan adalah pendidikan yang berbasis mencintai Allah Subhanahu wa taala. Misal, ibu-ibu, contoh ya, di antara contohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita semuanya bahwa untuk masalah urusan salat itu anak-anak dibiasakan di usia 7 tahun. Nggih mboten, Bu? Murru auladakum bis salati wahum berapa? Kata Rasulullah sab'ina sana, 7 tahun. Sab'u sana, 7 tahun. Dan ada waktu 7, dari 7 tahun berarti 8, 9, 10. 3 tahun ini kita membiasakan anak-anak untuk sholat. 10 tahun, kalau anak kita belum tertib sholat, boleh kita pukul. Tapi ada waktu 3 tahun, rentang waktu 3 tahun itu cukup lama, Bu. Dan usia-usia di bawah 5 tahun, berarti usia-usia di bawah 7 tahun, 0 sampai 7 tahun, apa yang mesti kita lakukan sebagai orang tua adalah menumbuhkan karakter iman. Caranya bagaimana? Ya, agar nanti usia 7 sampai 10 itu anak-anak bisa berjalan dengan baik masalah urusan salat. Caranya adalah mengenalkan Allah sebanyak-banyaknya. Jadi usia 0 sampai 7 tahun itu ibu-ibu adalah masa-masa emas untuk menumbuhkan karakter iman. Ya, dan jangan kita menjejalkan sesuatu yang belum dibutuhkan, sudah fokusnya di situ dulu. Ya. Langkahnya bagaimana? Langkahnya di antara langkah yang mesti kita lakukan bersama adalah kenalkan Allah sebanyak-banyaknya kepada anak-anak kita. Dimulai dari ketika ibu-ibu sedang hamil. Ya. Sedang hamil itu ibu-ibu mulai mengajak dialog anak-anak yang berada dalam janin. Ya. Diajak bahwa
bagaimana berkisah caranya ya, bisa diajak caranya mendengarkan Al-Quran, lantunan Al-Quran yang ibu-ibu baca, diajak kajian, itu sedang menumbuhkan ya, sedang menumbuhkan fitrah iman yang telah Allah titipkan. Kemudian nanti 0 oek-oek lahir ke dunia ya. Setelah itu ibu-ibu ada fase menyusui. Dan di fase menyusui sebenarnya ya ibu-ibu, itu fase yang seharusnya kita tidak boleh melewatinya dengan anak-anak kita. Karena itu fase bonding yang terkuat antara ibu dan anak. Dan usia 0 sampai 2 tahun di dalam Islam itu ada namanya fase menyusui. 0 sampai 2 tahun. Ya. Nah, menyusui anak itu dalam Islam sudah diatur. Coba ibu-ibu lihat surah Al-Baqarah ayat 233, silakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Lihat ibu-ibu, fase menyusui. Lihat, tolong ibu-ibu yang sekarang sedang hamil atau sedang dalam tahap menyusui, jangan biarkan anak-anak kita disusui dengan susu selain air susu ibu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk para ummahat, untuk para ibu sebisa mungkin menyusui anak-anak. Ya. Dan kalau kita tengok dari segi kesehatan, ya kemarin kita sudah belajar bersama. Siapa yang kemarin hadir di sini? Ibu yang S2 itu mana? Ada hadir nggak? Yang beliau bertanya waktu di pertemuan terakhir, putranya yang ada penyakit apa waktu itu, paru-paru ya, yang sudah parah katanya ya. Allah menyembuhkannya atas izin Allah dengan diberikan ASI. Coba lihat, subhanallah. Jadi memang Masya Allah ASI itu ibu-ibu, ternyata sudah Allah Azza wa Jalla titipkan aslinya kepada setiap ibu yang akan melahirkan anaknya. Ya. Jadi kalau misalnya ada, gimana ya Us kalau nggak keluar ASI, ya kita tidak menyalahkan langsung ibunya, lihat prosesnya dulu. Ya. Prosesnya seperti apa? Makanya penting bagi kita Bu, kalau lagi hamil mulai belajar bagaimana caranya agar air ASI ini keluar deras, ya. Dan diantaranya juga yang menjadi faktor, diantara faktor adalah ketika seorang ibu itu tenang dalam menyusui, maka insya Allah air ASI yang dihasilkan juga bagus, ya. Jadi dalam Islam Bu, yang namanya menyusui itu ibadah, yang namanya menyusui itu termasuk mendidik anak-anak. Dan di dalam Islam, kalau sampai ada orang tua nggak keluar air susu, maka solusi yang diberikan tidak langsung kepada susu formula. Ya, mohon maaf, susu formula yang ada itu kira-kira datang dihebohkan oleh Islam itu sendiri atau oleh orang Barat? Orang Barat. Ya, sepakat? Iya. Jadi dalam Islam solusinya bagaimana kalau sampai orang tuanya meninggal dunia? Misalnya ya, pas melahirkan ibunya meninggal dunia, anak ini nggak ada yang nyusuin. Atau mungkin ada juga yang memang ibunya benar-benar nggak keluar air susu. Dalam Islam berarti anak ini dicarikan ibu susuan. Tetap anak ini berhak untuk mendapatkan air susu ibu sebelum mendapatkan air susu hewan. Mohon maaf ya. Jadi penting ini banget, pakai banget ya. Ibu-ibu,
orang menyusui itu adalah momen yang sangat indah bagi yang bisa merasakan. Banyak loh ibu-ibu atau wanita-wanita, mohon maaf bukan ibu-ibu, wanita-wanita yang belum merasakan hamil, belum merasakan menyusui itu pengen banget, pengen punya rasa bagaimana menyusui, bagaimana hamil. Dan Allah sudah berikan itu kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga amanahnya Allah. Dan anak-anak yang diberikan ASI eksklusif itu Masya Allah atas izin Allah imunnya lebih kebal daripada anak-anak yang tidak diberikan ASI eksklusif. Jadi saya mengapresiasi kepada teman-teman yang membuat komunitas-komunitas pentingnya seorang bayi mendapatkan air susu ibu gitu. Masya Allah tuh ada di Jakarta. Saya pernah lihat. Ya Masya Allah. Ada komunitas yang Masya Allah bareng-bareng ya mengapresiasi ibu-ibu yang menyusui anaknya. Baik. Dan ibu-ibu pada masa-masa menyusui itu anak-anak kita sudah bisa kita ajarkan syahadat. Maksudnya kita ajarkan tentang kalimat-kalimat baik, tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tentang kita sounding kepada anak-anak kita, nah Allah itu baik, nah Allah itu penyayang, nah Allah itu zat yang maha mengampuni, nah Allah itu zat yang mencukupkan setiap hambanya, terus disounding. Dan penting ibu-ibu, bagi wanita-wanita yang sedang hamil sebenarnya penting sekali dia belajar tentang bagaimana nama-namanya Allah. Saya belum Allah berikan kemampuan untuk mendirikan sekolah ibu hamil. Sebenarnya pengen banget punya sekolah ibu hamil. Semoga nanti kalaupun Allah tidak memberikan kepada kami, monggo ibu-ibu yang punya waktu, punya kesempatan bikin di Yogyakarta sekolah ibu hamil. Di dalamnya ada apa aja Ustazah? Diajarkan tentang bagaimana ya menghadapi kehamilan yang sehat, bagaimana cara melahirkan, bagaimana menyiapkan orang tua yang solihah ya. Dan itu nanti kurikulum yang masuk adalah kurikulum tentang Asmaul Husna. Jadi nanti ibu-ibu nih pas lagi menyusui anaknya bukan malah HP-an. Ibu-ibu nyusuin anaknya bukan dengerin musik. Tapi ibu-ibu nyusuin anaknya sambil sounding ke anak. Nak, alhamdulillah ya nak, engkau telah dilahirkan ke dunia ini dengan mudah. Allah, ibu bersyukur sama Allah. Tuh anak denger bu. Ya, yuk nak, yuk kita sama-sama berjuang yuk menjadi hamba Allah yang baik. Nah, terus ngobrol. Walaupun anak itu belum membalas apa yang kita ucapkan, tapi yakinlah anak itu sudah bisa mendengar. Dan Masya Allah ya ibu-ibu, anak-anak yang biasa disonding dengan Allah, ya maksudnya disonding dengan nama-nama Allah, maka Allah akan jadikan dia dekat dengan Allah, Insya Allah. Baik, kemudian fase selanjutnya ya, fase kita lagi bahas fase 0 sampai 7 tahun. Di antaranya adalah fase setelah 2 tahun. Ya, fase setelah 2 tahun itu nanti ibu-ibu fase menamai anak, akikoh itu saya nggak akan bahas ya. Itu nanti nggak cukup waktunya. Di antaranya adalah fase kalau hadanah itu pengasuhan. Ya, usia 3 berarti usia di atas 2 tahun sampai 7 tahun. Itu fase pengasuhan. Dan fase pengasuhan ini juga penting ibu-ibu. Anak-anak kita diasuh oleh siapa itu harus jelas. Dan mohon dengan sangat jangan ada beda pola asuh pada diri anak-anak. Terutama di masa-masa pengasuhan ini. Kenapa? Karena banyak sekali ibu-ibu yang curhat ketika anaknya itu mohon maaf dititipkan kepada bahasanya kalau yang di rumah itu rewang ya. ART ya. Asisten rumah tangga. Atau mohon maaf ketika pada waktu fase pengasuhan itu dititipkan kepada nenek kakeknya, itu biasanya anak-anak mengalami kebingungan. Ya, kenapa? Karena ada 2 pola asuh yang berbeda. Misalnya apa Ustazah? Ibunya bilang, nak, ibu pengen kamu nggak banyak lihat TV. Neneknya bilang, Bu yo nggak apa-apa, kan sekali-kali. Ibunya bilang, nah, apalagi misalnya, kalau makan cuci tangan dulu, ya.
baca doanya ini, doanya bismillah, pakai tangan kanan. Kata yang lain, kata yang asuh yang lain, enggak bismillah ya, tapi Allahumma barik lana. Wah, beda lagi. Ya, beda anak-anak tuh bingung nanti. Ibunya punya persepsi anak nggak apa-apa, main kotor-kotoran, main tanah gitu ya, nggak apa-apa. Toh nanti dibersihkan juga bersih gitu kan ya. Itu ibu-ibu yang bagus itu. Terus neneknya bilang, Boyo, jangan diajak kotor-kotoran gitu toh, itu kan kotor. Nah, beda. Dia pengasuhan yang anak tuh jadi bingung gitu. Maka saran saya ya Bu, kalau dalam pengasuhan itu sebenarnya yang terbaik anak itu mendapatkan pendidikan dari siapa? Dari kedua orang tuanya. Dari kita sebagai ibunya. Karena kita ini madrasah pertama bagi anak-anak kita. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Gimana ya Us? Tapi kan saya nggak bisa menemani buah hati kita. Percayalah, Allah tidak membebani sesuatu di luar kemampuan kita. Yang penting kan kita sudah tahu nih anak kita nih sudah diinstal sama Allah dengan kebaikan. Jadi kita harus yakin bahwa kita bisa menemani buah hati kita. Ya. Anak-anak usia di bawah 7 tahun itu biasanya sangat-sangat mencintai dengan bermain. Nggih mboten Bu? Ada nggak anak-anak usia di bawah 7 tahun yang nggak suka bermain? Hah? Ada Imam Nawawi. Tapi itu juga satu di antara sekian juta orang, sekian ribu orang ya kan. Tapi fitrah anak-anak usia di bawah 7 tahun tuh fitrahnya bermain apa mboten Bu? Bermain ya. Dan kadang orang tuanya yang merusak fitrah bermain ini. Anak-anak itu sebenarnya bermain tuh bukan cuma bermain Bu, dia lagi belajar. Belajar berkomunikasi dengan temannya, belajar memegang sesuatu, belajar banyak hal di dalam fase bermain itu. Dan orang tua juga bisa mengenalkan fitrah iman ini kepada anak-anak melalui permainan. Contoh misal, anak-anak lagi bermain batu, ya ngumpulin batu. Kan anak-anak seneng tuh, dikumpulin batu. Warna-warni batunya, diajak ke laut misalnya ya. Terus kan kerang-kerang dikumpulin, gitu kan anak-anak. Dikumpulin, kita orang dewasa buat apa lagi gitu ya. Tapi itu fase, Masya Allah loh, fase yang bisa kita ajarkan pada diri anak-anak. Kita bilang begini ke anak-anak, nak, Masya Allah ya nak, Allah itu luar biasa. Nih kerang aja bentuknya beda-beda, ya. Batu aja bentuknya beda-beda. Ada yang bulat, ada yang lonjong. Dan Allah tuh Masya Allah ya nak, lihat nak, lagi main nih pasir aja beda-beda. Ada yang putih, ada yang hitam. Nah, itu Masya Allah Bu, bisa tuh kita ajarkan ketika anak kita bermain dengan fitrah iman ini. Maka penting bagi kita ketika anak usia 0 sampai 7 tahun itu mengenalkan Allah sebanyak-banyaknya. Termasuk dalam hal-hal simple atau hal-hal yang biasa kita lakukan, memberikan minum, memberikan makan, itu juga kita bisa ajarkan dengan fitrah iman ini. Anak kita minta minum, kita bilang, Bun mau minum, ya. Nah, ini air dari Allah, ya. Siapa yang menurunkan hujan? Allah, ya. Dan siapa yang mengeluarkan air dari muka bumi ini? Ya, melalui mata air, Allah. Jadi Allah tuh baik nak. Manusia itu kalau ndak minum nak, ya berapa hari Bu manusia meninggal kalau nggak minum? Hah? Berapa hari? 3 hari. Ya. Manusia itu kalau nggak minum tuh nggak bisa hidup. Ya. Jadi Allah tuh menyediakan air ini untuk kita agar bisa hidup. Ya. Dan bersyukurlah kita punya air nak. Ini Allah loh yang kasih. Nanti ibu-ibu bisa melebarkan. Di sana nak, saudara-saudara kita itu nak, ya di Afrika sana kalau mau air bersih itu susahnya luar biasa. Cari air ya harus berkilo-kilometer, kemudian baru dapat air bersih. Kita ini disediakan air oleh Allah, di depan kita sudah ada air. Ya. Jadi kita bersyukur sama Allah, terima kasih sama Allah, terima kasih ya Allah. Gitu. Nggak apa-apa. Kita ngajarin anak itu, ibu-ibu kalau masalah alhamdulillah, bersyukur, bagi sebagian anak terasa berat. Tapi kita katakan terima kasih ya Allah, itu enggak apa-apa. Ya. Dan Masya Allah ya Bu, ini saya sudah terapkan. Alhamdulillah, walillahilham, hadza min fadlillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bukan karena guru-guru yang ada di tempat kami hebat, bukan sama sekali bukan. Bukan pula karena kurikulum yang ada yang sudah didesain dengan
sebegitu rapinya bukan karena itu, tapi murni karena pertolongan oleh Allah, pertolongan dari Allah. Jadi di tempat kami di sekolah Tahfiz Unggulan tuh kita biasakan ustazah SOP-nya kalau mau memberi sesuatu, terutama ustazah-ustazah yang menemani anak-anak full day makan siang, itu biasakan dari sebelum makan itu sudah diberitahu dulu. Nah, ini makan dari Allah, minum ini dari Allah. Walillahilham, semua atas pertolongan dari Allah. Apa yang kita sounding setiap hari sudah Allah beri ya kabar gembira. Ya, ada anak mereka makan jagung, sayur asam menunya, mereka bilang, "Terima kasih ya Allah, jagung ini darimu." Masya Allah. Ya. Syaratnya Bu, setiap hari kita sounding. Setiap hari kita sounding kepada anak-anak, jelaskan bahwa ini tuh dari Allah. Baju yang kamu pakai itu dari Allah. Ya. Ibu mau beri apa? Mau beri sepatu. Ya. Sepatu ini dari Allah, Nak. Sehingga nanti yang ada tuh dalam pikiran anak kita itu Allah tuh baik, Allah tuh baik, Allah tuh baik. Coba Bu, kita pernah nggak ngajarin begitu kepada anak-anak? Pernah ustazah kalau mau Ramadan, ya, Nak nanti puasa ya Nak, gitu ya. Puasa itu kewajiban. Nanti kalau bisa puasa sebulan dapat hadiah, gitu kan? Dan ternyata sounding itu bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi setiap hari. Nanti akan muncul ibu-ibu atas izin Allah, anak itu otomatis akan berkata setiap dia melewati kenikmatan akan berkata alhamdulillah. Ada tuh masanya. Ya. Tumbuh gigi, saya juga pernah lihat ada anak ya usia-usia di bawah 7 tahun, Allah belum menumbuhkan giginya. Suatu hari dia ditumbuhkan giginya oleh Allah. Dia bilang, alhamdulillah akhirnya Allah menumbuhkan gigiku. Ya. Jadi sudah ingatnya Allah. Apa-apa Allah dan Allah dan Allah. Dan itu kapan masanya? Usia 0 sampai 7 tahun. Catat itu baik-baik. Jadi usia 0 sampai 7 tahun ini masa-masa kita mengenalkan Allah sebanyak-banyaknya. Nah, metodenya apa? Di antaranya metodenya bermain di alam bebas. Metodenya mengenalkan nama-nama Allah. Jadi harus ada tuh kurikulum ibu-ibu kalau ibu-ibu menghomeschoolingkan anak-anak. Ya. Bukan menghomeschooling ya, homeschooling itu berarti membawa kurikulum sekolah ke rumah, bukan. Apa namanya? Home education. Ya, beda homeschooling sama home education. Homeschooling itu membawa kurikulum sekolah ke rumah. Tapi home education itu kurikulum itu dibuat di rumah masing-masing. Ya. Bedanya jauh, ya. Jadi kalau ada anak homeschooling, berarti rata-rata ibu-ibu yang menghomeschoolingkan anak itu mereka mencari kurikulum di sekolah dibawa ke rumah. Anaknya diajarin matematika, diajarin Diajarin apa, Bu? IPA, diajarin IPS. Sama persis apa yang ada di sekolah dibawa ke rumah. Tapi kalau home education, maka yang membuat kurikulum itu rumah, masing-masing rumah. Ibu membuat kurikulum setiap anak berbeda-beda. Masya Allah, ibu yang hebat itu, keren. Bisa nggak kira-kira Bu? Minta sama Allah, Allah yang memudahkan. Kan kita sepakat setiap anak itu berbeda. Setiap anak itu diberikan kelebihan yang berbeda-beda. Contoh misalnya kurikulum anak laki-laki. Kurikulum anak laki-laki itu berbeda dengan kurikulum anak perempuan. Kalau kita taruh di sekolah, kira-kira Bu, sekolah itu akan menyamakan enggak kurikulum laki-laki dan perempuan? Sama. Kurikulum anak yang dia diberikan kelebihan oleh Allah sebagai anak pemberani, misalnya. Dengan kurikulum anak yang Allah berikan sebagai anak yang dia hanya berada di belakang layar, itu harus sudah berbeda. Ya. Jadi setiap orang tua harusnya mampu merancang kurikulum untuk setiap anaknya. Ya. Dan kurikulum itu sebelum dirancang minta dulu sama Allah. Balik lagi tuh. Jadi tolong Bu, yang mau merancang kurikulum pendidikan untuk anak-anaknya minta dulu sama Allah. Petunjuk sama Allah. Ya Allah, ini anak adalah amanah darimu. Ya Allah, bimbinglah hamba untuk menjadi orang tua yang bisa membuat kurikulum pendidikan untuk anak hamba yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Masya Allah. Dan siapa partner kita dalam membuat kurikulum? Suami kita. Jadi orang tua itu penting ya untuk bersama berkumpul membahas tentang kurikulum pendidikan anak-anaknya. Ya. Baik. Kemudian di antara metodenya Bu, anak-anak itu diperkenalkan dengan asmaul husnanya Allah dengan bahasa anak-anak.
Saya kayaknya sudah pernah, tapi saya lupa. Saya juga email filenya di mana gitu ya, pokoknya di HP yang dulu. Siapa di antara ibu-ibu di sini yang pernah saya kirimi? Yang pernah saya kirimi sebuah video di situ ada pembelajaran tentang Asmaul Husna tapi versi anak-anak. Ada yang pernah saya kirimi video itu? Acungkan tangan. Di mana saya pernah kirim ya? Tapi saya pernah kirim tuh. Ada ibu-ibu minta, Ustazah, saya guru TK, boleh nggak saya minta? Waktu itu saya langsung kirim ke beliau. Ya, nanti kalau ada yang pernah dikirimi oleh saya, balikin lagi dulu ya videonya ya. Jadi isi videonya begini ibu-ibu. Di situ ada anak kecil lagi mainan bola atau mainan apa saya lupa. Lagi menerangkan tentang sifat Allah Maha Melihat. Nah, kemudian di situ nanti ada suaranya bahwa Allah itu, kita itu kalau melihat sesuatu ke belakang, kita nggak bisa, kita harus nengok gitu ya. Tapi Allah itu adalah zat yang bisa melihat tanpa harus menengok ke belakang untuk sesuatu yang berada di belakang, gitu ya. Jadi itu masya Allah anak-anak itu luar biasa, ya. Dia akan berimajinasi sesuai dengan fitrah yang telah Allah berikan, dan Allah akan bimbing dia untuk mengetahui bahwa Allah itu zat yang maha melihat. Ya, tapi dengan bahasanya anak-anak. Jangan sekali-kali mengajarkan tentang Asmaul Husna kepada anak-anak melalui lagu-lagu, ya. Kenapa? Karena anak-anak nanti lebih cenderung untuk menghafal daripada mengetahui. Nah ini beda nih. Jadi kan kalau kita nih Bu, kita nih lebih banyak menjejalkan hafalan sebelum pemahaman. Anak-anak TK itu banyak yang diajarin lagu-lagu Asmaul Husna. Banyak. Wallahul ladzi la ilaha, ya kan? Banyak nggak? Bahkan itu kadang sebelum pembelajaran di sekolah itu diajarkan itu. Apa yang harus didahulukan? Hafalan Asmaul Husna dulu atau pemahaman? Pemahaman dulu. Siapa yang memahamkan? Orang tuanya atau gurunya. Ya. Dari mana belajar? Minta sama Allah. Ya. Dan ini penting ibu-ibu. Di usia 0 sampai 7 tahun itu adalah fase untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan Abdullah ibnu Abbas. Nah ini pendidikan karakter nih. Rasulullah waktu itu mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam. Ya ghulam berarti posisinya Abdullah bin Abbas masih anak-anak. Maka Rasulullah SAW mulai mengajarkan fitrah iman. Kata Rasulullah SAW, ya ghulam ihfadillah. Wahai anak kecil, ihfadillah, jagalah Allah. Ihfadillah yahfadka. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ghulam fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah. Ini fase usia 0 sampai 7 tahun. Jadi ibu-ibu kalau anaknya mau minta sesuatu, ibu-ibu jangan langsung membelikan. Coba kasih jeda, ibu-ibu beritahu anak-anaknya, minta dulu sama Allah. Tulis tuh baik-baik. Ibu-ibu kan seringnya gini, mah pensilku habis. Ibu-ibu langsung belikan, ayo yuk, mama ajak ke toko tulis, toko alat tulis. Atau kita kasih jeda dulu, minta dulu sama Allah. Ayo, cara A apa cara B? Yang ibu-ibu sering gunakan? Hah? Cara mana? Mah, sepatuku rusak. Oh, sepatumu rusak toh? Yo, mama pesankan ya di online, gitu kan? Iya nggak ibu-ibu? Pernah nggak kita mengingatkan anak kita, sepatunya rusak ya nak ya? Sudah minta sama Allah nak, minta dulu sama Allah. Coba kasih jeda itu. Ya. Kalau kita mengajarkan itu sejatinya kita itu sedang mendidik anak-anak. Kalau ada sesuatu tuh minta dulu sama Allah. Ya. Kalau ada sesuatu itu jangan langsung minta ke manusia, minta dulu sama Allah. Allah yang akan menggerakkan hati mama untuk belikan kamu sepatu. Masya Allah. Wah itu masya Allah ya ibu-ibu yang sudah menerapkan itu. Walillahilham, bersyukurlah kepada Allah. Ya baik. Kemudian fase 0 sampai 7 tahun metode yang bisa kita berikan kepada anak-anak adalah berkisah. Oh masya Allah waktunya sudah 9:30. Nanti saya kebut ya. Berkisah itu penting banget Bu. Berkisah tentang sesuatu yang menakjubkan diri anak-anak. Oh itu penting banget. Karena anak-anak selama ini ibu-ibu kalau anak-anak usia balita itu banyak nggak orang tua yang ngajarin tentang superhero. Entah itu lakonnya Batman lah, lakonnya Doraemon lah, lakonnya apa? Spiderman lah.
lakonnya apa lagi? Film-film kartun, SpongeBob lah, ya gitu-gitu lah ya. Yang anak-anak tuh jadi terpesona gitu loh. Maka sebenarnya usia 0 sampai 7 tahun sering-sering ibu-ibu berkisah tentang mukjizat para nabi. Oh, itu bagus banget. Anak-anak itu ini ya, mereka itu senang sesuatu yang luar biasa gitu. Yang wah keren gitu. Itu anak-anak. Saya pernah berkisah tentang mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam kepada putra saya. Kisah Nabi Musa gitu ya. Terus dikisahkan Nabi Musa begini-begini, besoknya minta lagi. Mau berkisah. Kisah siapa? Nabi Musa. Ya. Terus minta. Ya. Udah habis nak kisah Nabi Musanya. Sekarang kisah Nabi Ibrahim. Anak-anak juga Masya Allah terkagum-kagum ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Apinya atas izin Allah nggak panas, dingin. Ih, Masya Allah keren ya Mi gitu ya. Allah kok bisa begitu Mi? Gitu ya, Masya Allah. 0 sampai 7 tahun tuh Bu, anak-anak diberikan kisah-kisah yang menakjubkan. Dari mana materinya? Dari mukjizat para nabi. Dan tolong ibu-ibu yang yang belum bisa berkisah, belajar bagaimana berkisah. Jangan kita berkisah kepada anak-anak nadanya lempeng. Ya. Pada suatu hari Nabi Musa pergi bersama Harun menghadap kepada Fir'aun. Ya. Anak-anak kita lari nggak Bu? Lari. Nah. Jadi gimana? Pada suatu hari, intonasinya naik turun, Masya Allah senang tuh anak. Karena memang ada yang tidak bisa ditolak dari diri anak-anak. Di antaranya berkisah. Ya. Jadi yuk ibu-ibu yang belum bisa belajar berkisah, belajar. Sekarang banyak kok media-media yang bisa kita pelajari ya bagaimana cara berkisah. Baik itu metode tentang iman. Jadi ibu-ibu 0 sampai 7 tahun anak-anak tolong jangan digegas untuk manasik haji dan umroh. Belum waktunya. Ya. Itu hanyalah acara hore-hore orang besar. Ya anak-anak dibawa biar ibunya dapat pajangan foto anaknya pakai kain ihram. Iya enggak Bu? Iya kan? Kan di TK-TK banyak tuh manasik haji dan umroh. Yang seneng itu ibu-ibu, yang lebih seneng lah. Walaupun mungkin anaknya seneng karena lari-lari mengelilingi Ka'bah. Tapi yang lebih seneng anaknya atau ibunya? Ibunya. Dapat momen anaknya dipoto jepret kan biasanya begitu ibu-ibu. Bahkan dalam acara-acara manasik haji dan umroh itu tiba-tiba ujug-ujug ada tukang foto. Ya. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu yang beli hasil jepretannya. Coba kalau ibu-ibu nggak beli, tukang foto nggak hadir. Ya. Dan ini sesuatu yang menurut saya ya ibu-ibu nyun sewu, sesuatu yang belum semestinya anak-anak dapatkan itu. Baik, sudah, oke, itu namanya fitrah iman. Baik, kemudian untuk fitrah iman juga selain Allah yang dikenalkan kepada anak-anak, mulai dikenalkan dengan Rasulullah SAW. Nah, ini penting juga nih. Ini juga termasuk fitrah iman. Ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan berkisah. Berkisah setiap hari dimulai dari kehidupan Rasulullah SAW. Nanti ada masanya tuh Rasulullah tuh seorang Rasul yang sangat mencintai Allah gitu loh. Nanti ada masanya. Tapi pelan-pelan. Ya. Jadi ibu-ibu jajanan kita itu untuk anak-anak kita itu buku. Ya. Karena dari situ kita akan mengajarkan anak-anak kita dalam berkisah. Baik. Sudah Bu, itu usia berapa? Usia 0 sampai 7 tahun. Jadi jangan dijejali dulu. Mohon maaf usia 0 sampai sebenarnya ya Bu, usia 0 sampai 7 tahun tuh belum butuh yang namanya kalistung. Ya. Kalistung itu dibutuhkan kapan? SD. Ya. Tapi ustazah masalahnya ustazah SD di Indonesia Raya yang tercinta ini ustazah ya rata-rata kelas 1 sudah digegas untuk bisa baca tulis. Ya cari SD yang belum menggegas anak-anak untuk bisa baca tulis di usia kelas 1 SD. Nanti ada fase belajar. Oke. 0 sampai 7 tahun adalah fase menumbuhkan iman pada diri anak-anak. Fase 7 sampai 10 tahun adalah fase emas untuk menumbuhkan karakter belajar. Penting nih. Nah, ini nih mulai nih. Anak-anak mau diajarkan baca tulis, boleh, silahkan. Usia 7 sampai 10 tahun. Dan para ulama juga ya membiasakan anak-anaknya untuk belajar baca tulis di usia ini, usia 7 sampai 10 tahun. Boleh kita mengajarkan anak-anak kalistung.
Ada nggak? Mohon maaf ya ibu-ibu, anak-anak kita usia sebelum SD sudah ditaruh di sebuah lembaga kursus, di mana lembaga kursusnya itu setiap hari memberikan PR yang banyak ya. Akhirnya ada sebuah peristiwa anak masuk rumah sakit jiwa karena banyaknya PR yang diberikan oleh lembaga kursus itu. Ada Bu? Ada peristiwa itu di Indonesia? Ada. Ya. Karena memang anak-anak belum waktunya untuk mendapatkan di jalan belajar dengan diberikan tugas yang sangat banyak. Baik. Nah, karakter belajar ini dimulai dari mana Bu? 7 sampai 10 tahun. Bagaimana caranya? Ya, menumbuhkan rasa keingintahuan anak-anak. Nah, biasanya kan anak-anak usia 7 sampai 10 tahun tuh banyak bertanya tuh. Iya enggak? Apa-apa ditanya. Itu kenapa begitu? Kenapa begini? Nah, itu tuh. Berarti fase belajarnya sudah tumbuh. Kalau anak-anak banyak bertanya, ibu-ibu bersyukur. Jangan anak-anak banyak bertanya, ibu-ibu bilang, "Shh," gitu ya. Jangan anak-anak banyak bertanya, ibu-ibu bilang, "Dari kamar dulu, ibu mau nemuin tamu dulu." Gitu ya. Nah, itu ada tuh ibu-ibu yang nggak mau repot. Ya. Jadi kalau anak-anak usia 7 sampai 10 tahun pengen tahu banyak hal itu wajar. Ya memang fasenya begitu. Lagi ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fase 7 sampai 10 tahun itu dibarengi dengan fase pembiasaan sholat, Bu. Sudah mulai itu dikawal. Ya, kalau tadi belajar diantaranya menemani anak-anak untuk belajar, untuk mengetahui sesuatu apa yang ingin dia ketahui. Dan anak-anak itu akan lebih menancap apa yang dipelajarinya kalau langsung melihat real kenyataannya. Misalnya gini Bu, usia 7 sampai 10 tahun mau belajar buah-buahan. Ya udah, ibu ajak ke tempat buah, ya. Terus ibu minta kepada anak-anak, pegang nak, ini namanya buah apel, ya. Pegang nak, ini namanya buah jeruk. Kan selama ini anak-anak cuma lihatnya versi gambar kan. Nah, dan sebenarnya di setiap kehidupan anak-anak itu adalah ada masa-masa untuk kita berikan pembelajaran, ya. Dan misalnya begini Bu, ya, anak-anak ketika misalnya satu keluarga itu hobinya traveling, ya misalnya hobinya tuh kemana-kemana, itu ajarkan di fase 7 sampai 10 tahun tuh fase pembelajaran, mengenal setiap kota yang dilewatinya. Nah, insya Allah 1 pekan lagi kita mau silaturahim ke nenek yang ada di, ibu neneknya ada di mana? Ibunya ada di, kalau saya di Jawa Barat misalnya, atau Jawa Tengah ya. Kita mau ke Cilacap misalnya ya, karena ibu mertua saya orang Cilacap. Nanti sampailah di Cilacap. Terus kita bilang ke anak-anak, nah Cilacap ini termasuk dari salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Itu pelajaran IPS masuk nggak? Masuk Bu? Masuk. Tapi selama ini yang kita dapatkan di SD Bu, menghafal nama-nama kota. Untuk apa Bu? Untuk ujian di atas kertas. Nggih mboten? Sampai suami saya tuh bilang begini. Suami saya tuh Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma barik, Allahumma barik. Beliau itu apal plat nomor. Bukan plat nomor, plat kode. Apa sih bukan plat nomor? Apa ya, misalnya K itu mana, AB itu mana, B itu mana. Saya takjub, saya tanya kepada suami, Masya Allah, cintaku tuh ya, setiap ada apa pasti kan anak saya tanya. Akhirnya anak saya belajar tuh dari abinya. Bi, itu plat misalnya bukan ABC sering. Plat DK itu mana Bi? Ini. Plat B itu mana? Ini. Plat ini tuh mana? Ini gitu. Masya Allah. Saya bilang kenapa Bi? Karena memang kita dulu dituntut untuk belajar ngapalin plat nomor itu. Bukan plat nomor, plat apa sih namanya? Plat kode kota. Iya nggak Ibu? Sampai saya tuh ingat Bu ya, ingat zaman dulu kala waktu SD, masih ingat tuh. Menteri Penerangan, mohon maaf Pak Harmoko. Masih ada nggak orangnya? Masih ada, masih hidup. Hah, masih hidup. Semoga Allah menjaga beliau. Nama beliau terkenang di sanubari kita. Ya kan? Jadi ibu-ibu benar-benar kurikulum yang pernah kita pelajari itu kurikulum yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Sekarang gunanya apa Bu? Kita menghafalkan, mohon maaf ya, menghafalkan para menteri. Padahal setiap 5 tahun berganti menterinya. Menghafalkan plat nomor kendaraan, ya cukup. Kita ada di mana ya sudah di situ aja. Ya. Jadi kalau kemarin tuh saya membaca beberapa kitab Tarbiyatul Aulad itu ternyata banyak sesuatu yang mubazir.
yang seharusnya kita tidak pelajari, kita pelajari dan akhirnya adanya keterlambatan kita dalam belajar. Oke? Jadi usia berapa tadi? 7 sampai 10 tahun. Itu fase apa namanya? Fase belajar. Dari mana anak-anak dapatkan? Yang didapatkan dari orang tuanya. Ya, kemudian tolong perhatikan, kalaulah ibu-ibu mau menitipkan anak-anak belajar dengan orang lain, maka sebenarnya dalam Islam pembelajaran yang paling bagus adalah sistem mulazamah. Itu paling ideal. Mulazamah itu apa? Mulazamah itu satu guru didudukkan dengan muridnya. Satu murid dihantarkan kepada gurunya langsung. Ya. Dan itulah yang telah diberikan oleh ibunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Ya. Jadi dibawalah Imam Syafi'i ke majlisnya Imam Malik. Didudukkan di depan Imam Malik untuk mempelajari apa-apa yang dibutuhkan oleh Imam Syafi'i. Ya. Bukan menyamakan setiap anak yang ada di kelas itu untuk mempelajari satu kurikulum dengan guru yang berbeda-beda. Di zaman dulu tuh satu dulu selesai, baru nanti berpindah. Satu dulu selesai, baru berpindah. Ya, zaman sekarang kan enggak, Bu. Zaman sekarang kita bawa anak kita ke sekolah, belajar dengan murid-murid yang lainnya disamakan dan anak-anak kita yang menyamakan kurikulum yang ada di sekolah. Ya, baik. Dan satu lagi ibu-ibu, untuk fase belajar ini penting kiranya bagi kita untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada anak-anak kita sebelum anak kita melangkah lebih jauh dengan materi selanjutnya. Pahamkan dulu. Kalau kata Syekhoh yang pernah kami belajar dengan beliau, kata beliau, memahamkan anak dalam setiap ilmu itu adalah pondasi di antara pondasi yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Orang kalau sudah paham, Bu, maka atas izin Allah mudah mengamalkan. Tapi orang kalau belum paham, maka mau mengamalkan seperti apa? Orang paham aja belum. Ya. Siapa yang memahamkan kepada anak-anak? Kita sebagai orang tuanya. Jadi dalam fase belajar ini, ibu-ibu tolong dipilah dan dipilih lagi. Kira-kira mana yang anak-anak kita perlukan? Oh, anak-anak kita perlukan ini centang. Oh, anak-anak kita tidak perlukan ini disilang. Ya, terus saja mana yang dibutuhkan. Dan di usia 7 sampai 10 tadi ya, Bu, dikawal sholat. Benar-benar tuh dikawal sholat. Termasuk diajarkan keutamaan-keutamaan sholat dalam fase pembelajarannya. Apa sih keutamaan sholat itu? Untuk apa sih, Nak, kamu sholat? Nah, gampangannya gitu. Nah, untuk apa sih kamu sholat itu? Untuk apa? Kita ajarkan itu. Jadi anak-anak tuh siap ketika usia 10 tahun dia belum tertib sholat, dipukul sama kita dia paham. Oh, saya tuh dipukul karena nggak sholat. Padahal sholat itu diantara keutamaannya adalah bisa memasukkan saya ke dalam surga. Di antara keutamanya cara bersyukur saya kepada Allah, cara berterima kasih saya kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Ya, itu usia berapa, Bu? 7 sampai 10. Oke, usia 10 sampai 14. Itu masa-masa emas untuk menumbuhkan karakter bakat. Tinggal ibu-ibu lihat anaknya usia berapa, mana yang dibutuhkan. Ya, Ummu Farah usia berapa, mana yang dibutuhkan gitu ya. Nggak apa-apa, Ustazah, tapi anak saya usianya udah 17 tahun ya, nggak apa-apa, nanti buat persiapan jadi nenek. Ya, kan memang cucu kan biasanya juga sama nenek, gitu. Oke, usia 10 sampai 14 tahun masa karakter yang perlu ditumbuhkan di masa-masa ini adalah karakter bakat atau biasanya disebut dengan fase murahaqah. Dalam Islam itu namanya fase murahaqah atau persiapan masa balik. Dan seharusnya ini adalah fase terakhir dari fase bermain anak-anak. 10 sampai 14 tahun tuh, Bu. Kalau anak-anak kita sudah kenyang bermain di usia-usia 0 sampai 10 tahun, maka sebenarnya anak-anak usia 10 sampai 14 tahun tuh nggak bermain, Bu. Sudah cukup. Ya. Kalau ibu-ibu lihat ada bapak-bapak yang hobinya bermain, itu bisa jadi ada hutang pengasuhan. Dulu waktu kecilnya mau bermain dilarang terus sama orang tuanya. Betul. Dan itu terjadi. Memang ada kan bapak-bapak yang hobinya masih main gitu. Padahal jadi bapak-bapak loh. Kenapa? Coba dilihat dari belakang gitu ya. Oh, ternyata ibunya mohon maaf ya, mendidiknya terlalu keras. Bapaknya mohon maaf karena berasal dari angkatan versi TNI atau semacamnya, jadi terlalu keras gitu. Jadi nggak ada lagi masa-masa dia bermain. Nah, ini juga akan dibayar oleh dia nanti usia-usia dewasa. Baik.
Dan di fase ini adalah fase yang menegangkan. Usia 10-14 itu anak-anak jangan ditinggal, Bu. Karena ini fase-fase yang sangat rawan. Ya, fase masa praakil balik. Ya. Ini sebenarnya, Bu, fase ini kalau zaman dulu itu fase praakil balik. Tapi masalahnya saat ini ada banyak anak-anak yang balik sebelum usia 10 tahun. Pernah nggak jumpa sama anak perempuan usia 4 SD sudah balik? Pernah. Berarti kan masih di bawah 10 tahun tuh, Bu. Ya. Atau kelas 4 SD itu usia berapa? Usia 10 pas. Ya. Harusnya 10 sampai 14 itu baru praakil balik dalam Islam. Baliknya disebut dalam Islam balik itu kapan? Kata Imam Syafi'i 15 tahun. Itu sudah maksimal balik. Jadi kalau 10 sampai 14 sudah ada yang balik, bagus. Ya. Kalau sudah 16 tahun belum balik dipertanyakan. Jadi maksimal balik itu 15 tahun. Baik. Nah, fase usia 10 sampai 14 tahun ini apa yang harus kita lakukan? Kalau punya anak laki-laki tolong ajarkan azan. Ini fase praakil balik. Penting. Ibu-ibu yang saya cintai, saya menemukan dua warga negara berbeda yang dua keluarga dari dua negara berbeda. Satu dari Yaman, ya, satu dari Mesir. Alhamdulillah walillahilham, saya pernah jumpa dengan kedua orang ini, dengan dua keluarga ini. Yang pertama yang dari Yaman, beliau masih di Yogyakarta posisinya. Beliau punya anak laki-laki, dimanapun beliau tinggal, suaminya beliau, ya, ayah dari anak ini, pasti mengajarkan anak ini untuk adzan di masjid setempat, ya. Dan ini sudah dibiasakan oleh ayahnya, ya. Anak-anak Arab itu mereka sudah terbiasa azan, menjadi muadzin itu sudah terbiasa. Dimanapun mereka tinggal di situ. Sampai pernah saya jumpa dengan salah satu warga yang waktu itu orang Yaman itu tinggal di tempat itu. Akhirnya beliau pindah ke tempat lain. Warga ini walillahilham ketemu sama saya. Kata beliau, Ustazah Aziza kenal sama fulanah enggak? Dia si orang Yaman tinggal di Jakarta. Oh ya, saya kenal, alhamdulillah kami dekat gitu ya. Ya Allah Ustazah, saya tuh hidup di kampungnya beliau waktu beliau masih di tempat A gitu ya, di perkampungan A. Kami tuh, saya termasuk tuh yang kehilangan suaranya anaknya beliau yang biasa azan gitu ya. Coba lihat ibu-ibu. Anak kita itu kalau terbiasa azan, ya Bu ya. Siapa yang ngajarin azan? Orang tuanya, ayahnya. Maka itu sebenarnya menjadi jariah bagi kedua orang tuanya. Yang kedua, saya jumpa dengan keluarga dari Mesir. Kami jumpa dengan keluarga dari Mesir pas waktu lagi di Indonesia. Ya, sebelum waktu berkumandang azan itu, ayahnya ngasih kode. Sudah waktunya ke masjid, yuk ke masjid. Ayahnya bilang begitu. Kemudian terdengarlah azan yang mengumandangkan azan anaknya. Saya tanya ke ibunya, ya itu yang azan itu ya, gitu. Ya, itu anak saya. Masya Allah. Jadi kurikulum kalau punya anak laki-laki diantaranya ibu-ibu usia 10 sampai 14 tahun tuh harus sudah bisa azan. Ya. Karena azan ini sebagai syiar Islam. Ya, Masya Allah. Coba cek yang punya anak 10 sampai 14 tahun. Laki-laki sudah bisa azan belum? Ya. Belum bisa azan, orang tuanya yang ngajarin. Ya, baik. Kemudian usia 10 sampai 14 tahun ini, Bu, mengajarkan apa-apa yang dibutuhkan oleh anak-anak di masa balik. Mengajarkan apa-apa yang dibutuhkan oleh anak-anak di masa balik. Misalnya apa? Misalnya bagaimana ciri-ciri orang-orang yang balik itu seperti apa? Anak laki-laki seperti apa? Anak-anak perempuan seperti apa? Termasuk di dalamnya nanti diajarkan bagaimana siapa saja mahram kalian. Termasuk diajarkan bagaimana merawat diri. Nah, itu usia 10 sampai 14 tahun tuh. Merawat diri. Nah, itu penting banget. Banyak anak-anak di usia 14 tahunnya yang belum paham merawat diri. Padahal yang mengajarkan itu adalah orang tuanya. Bagaimana merawat diri, bagus itu. Ya. Atau misalnya bagaimana menjaga diri, terutama untuk anak-anak perempuan, bagaimana menjaga diri tidak memberikan, mohon maaf ya, kemaluannya untuk orang-orang yang tidak berhak gitu ya. Atau anak laki-laki juga begitu. Diajarkan bagaimana mereka menjaga dirinya. Nah, itu 10 sampai 14 tahun. Baik.
Kemudian, tadi ada yang terlupa, afwan ya Ummahat. Usia 7 sampai 10 tahun itu usia maksimal kita memisahkan tempat tidur. Alhamdulillah Allah ingatkan. Tempat tidur itu penting banget tuh. Karena ini ada di kurikulum Nabi. Memisahkan tempat tidur. Ya, baik. Sudah. Terakhir, usia 14 tahun sampai masa bali. Maka yang harus kita kembangkan adalah di usia-usia 14 adalah karakter perkembangan. Perkembangan untuk menjadikan anak ini siap menjadi mukallaf. Ya, sudah siap menjadi hamba Allah yang dibebani oleh syariat. Kalau anak laki-laki usia 14 ke atas, itu diantara kurikulum yang harus diberikan adalah bagaimana cara mencari nafkah. Penting banget. Usia di atas 14 tahun, itu diajarkan bagaimana nyari duit lah bahasanya. Ya Bu ya. Ustazah emang boleh kita ngajarin nyari duit, nanti dia mata duitan gitu ya. Boleh, usia 14 tahun ke atas. Kalau Ummu Ibrahim, Masya Allah ada usaha diajarkan anaknya usia 14 tahun ke atas untuk magang. Bahasanya magang. Usia 14 tahun ke atas itu cara belajarnya adalah magang. Magang itu seperti apa sih ibu-ibu? Magang itu kita taruh anak kita untuk belajar profesi di ahlinya. Ya. Kemarin anak saya yang sulung itu usia 17 mau 18. Ya. Alhamdulillah, walillahilham, Allah berikan kesempatan anak sulung saya yang perempuan itu berkumpul dengan teman-temannya. Sepekan 3 kali. 3 kali belajar bareng teman-temannya. Ya, teman-temannya nggak banyak, teman-temannya 4 orang aja. Ya, 4 orang aja. Dan walillahilham, semua atas pertolongan dari Allah. Dari 4 orang ini gurunya 4. Ya. 4 anak gurunya 4. Bisa dibayangin enggak, ibu-ibu? Dan di antara pendidikan yang pernah diberikan di sekolah itu adalah magang. Waktu itu mereka magang di sebuah kafe, tapi kafe punya muslim. Alhamdulillah yang punya juga sudah ngaji. Ya, bagaimana cara meracik makanan, bagaimana cara menghidangkan, itu magang. Ya, dan magang itu pembelajaran lewat magang itu jauh lebih bagus daripada hanya sekedar teori. Jadi magang tuh kita nitipin anak kita, misalnya anak kita mau apa nih, kita kan lihat nanti pemetaan bakat itu sebenarnya Bu 10 sampai 14 itu pemetaan bakat, termasuk di dalamnya pemetaan bakat. Kita lihat anak kita nih termasuk anak yang sayang kepada anak-anak kecil. Berarti nanti magangnya ke TK. Gitu ya. Iya. Anak saya ini tipe anak yang dia suka jualan. Karena ada tuh anak-anak udah terlihat. Usia 10 sampai 14 tahun apa-apa dibawa ya ke sekolah, dijual ke teman-temannya. Atau bahkan di usia SD tuh ada yang sudah terlihat tuh. Ustazah itu kayak anak banget gitu ya. Anak tuh dulu tuh suka jualan gitu ya. Ya sudah, kita kasih dia kesempatan magang di tempat yang memang di situ ada yang namanya jual beli. Ya, dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sebelum magang tuh prosesnya panjang. Apa prosesnya? Di antaranya prosesnya bagaimana menyiapkan anak-anak kita memiliki akhlak yang baik ketika nanti dia proses magang. Jadi kita ajarkan dulu bagaimana cara menghormati anak orang yang lebih tua, bagaimana cara berkomunikasi, hal-hal apa saja yang mungkin dilarang engkau ucapkan, itu kita ajarkan semua. Ya. Dan kalau lewat sekolah maka bisa jadi itu adalah sesuatu yang terlewat. Siapa yang ngajarin kita sebagai emaknya? Ya, ngajarin bagaimana cara bertetangga, bagaimana cara berkomunikasi kalau ada orang baru, termasuk pembelajaran ya ibu-ibu. Ini loh yang saya kadang suka takjub kepada Masya Allah, Allahumma barik, Allahumma barik. Kurikulum Timur Tengah itu termasuk di antara pembelajaran adalah bagaimana mengajarkan anak-anak untuk menjamu tamu. Kemarin terakhir Bu, pada waktu kami berkunjung ke salah satu syekh kami di Madinah. Jadi saya belajar dengan salah satu syekh yang ada di Madinah. Terus pas ketemu di Madinah, saya diundang sama suami untuk ke rumah beliau. Ya, Masya Allah apa Bu yang terjadi Bu? Yang terjadi itu saya dibawa ke rumah beliau. Ya, yang bapak-bapak di majelis para ikhwan, para bapak-bapak, saya di majelis ahwat. Saya jumpa dengan
syekhoh ya, dan Masya Allah anak-anaknya tuh didandanin gitu loh, bener-bener nyiap tamu pakai bando, bener-bener itu tuh menyiapkan tamu gitu loh, bener-bener dandanin. Terus syekhonya ngajak ngobrol, itu beliau minta izin waktu itu yang nemenin saya anak perempuan yang kedua, anak perempuan beliau 2, berarti anak perempuan yang kedua nemenin saya. Terus syekhonya masuk menyiapkan sesuatu, anak perempuan yang pertama tuh datang, datang ke saya, terus bilang ke saya, ya khalah, bilangnya gini, ya khalah, boleh nggak saya izinkan saya untuk menemani khalah? Saya disuruh Umi untuk menemani khalah karena Umi sedang menyiapkan sesuatu di dapur. Sekarang khalah kapan datang? Udah bener-bener kayak orang gede ngajak ngobrol orang besar. Bener usianya waktu itu saya tanya, kelas berapa? Ya, kelas 4 SD. Ya. Kita tuh nyaman diajak ngobrol sama bocah, sama anak kecil itu. Karena memang sudah dibiasakan oleh orang tuanya. Nanti ibunya masakan jadi tuh tok gitu ya. Nanti anak laki-laki yang ada di tempat Ikhwan tuh dia utuk ngambil makanan. Terus ayo makan. Sampai saya itu pernah jumpa sama keluarga Mesir waktu itu. Itu yang menghidangkan makanan tuh, ayo dimakan tuh anak-anak. Iya. Siapa yang ngajarin itu? Semuanya orang tuanya, Bu. Ya. Jadi Masya Allah, masih banyak PR kita ibu-ibu. Masih banyak PR kita ya, menjadikan anak itu anak yang bermanfaat. Nanti goals ujung-ujungnya apa sih sebenarnya yang pengen kita raih dalam mendidik anak-anak? Ujung-ujungnya itu kita ingin anak-anak kita bermanfaat untuk orang banyak. Dah itu. Dan beda antara solih dan muslih. Kalau solih itu manfaatnya untuk diri sendiri, dia rajin ibadah, dia rajin ngaji, tapi manfaatnya untuk diri sendiri. Muslih itu dia menjadi individu, menjadi pribadi, menjadi orang yang kelak bisa bermanfaat untuk orang lain, memperbaiki orang lain. Itu namanya muslih. Dan Islam tuh maunya yang muslih. Apa kata Rasulullah SAW? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Baik, sebenarnya ini karena waktunya sudah habis ya, maaf saya ambil setengah jam. Ada fase bakat Bu yang belum saya berikan secara tuntas. Nanti ibu-ibu bisa silakan untuk bakat ini. Ada buku, saya tidak tahu Ustadz Abdul Khalik sudah bikin belum ya, tafsir bakat. Coba saya cek. Tafsir bakat tuh bukan tafsir mimpi ya Bu. Ustadz Abdul Khalik ya, beliau juga sudah sunnah. Itu beliau kemarin woro-woro sudah mau buat buku tafsir bakat. Ya, kenapa bakat itu harus kita perhatikan pada diri anak-anak? Karena banyak diri kita nih ibu-ibu yang masuk kuliah ya tidak sesuai dengan bakat kita. Ada nggak ibu-ibu yang salah jurusan? Banyak. Apa diantaranya kenapa salah jurusan? Karena waktu itu bingung mau milih jurusan yang mana. Ya sudahlah, karena diterimanya di jurusan ini ya wes masuk. Akhirnya setelah kuliah bingung mau ngapain. Ilmunya tidak diberikan kepada orang banyak. Dan ini yang dinamakan dengan salah jurusan. Ya, semoga anak kita tidak seperti kita salah jurusan. Kenapa? Karena setiap anak itu berbeda, setiap anak itu punya kelebihan, dan kita yang dimintai kelak pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah dengan kelebihan yang Allah berikan kita bisa mengembangkan bakat anak kita, menghasilkan anak-anak kita yang bermanfaat untuk orang banyak, atau justru kita ternyata tidak bisa membimbing anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita ibu-ibu yang salihah, menjadikan suami kita bapak-bapak yang saleh, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita kelak di jannahnya. Amin Allahumma amin. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan milik saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.